Halo semua, ketemu lagi bareng gue Riko. Jadi video ini dibuat untuk kita yang mungkin sekarang ngerasain nggak tahu hidup mau ngapain atau ngerasa hidup gitu-gitu aja. Oke, udah kita nyantai aja. Ini video yang kedua yang gue take karena kemarin tuh gue sempet nge-take terus clip on gue mati baterainya. Jadi setengah dari video, 70% dari video nggak ada suaranya. Gila banget. Ya udah gini. Jadi kayak yang udah gue bilang di depan, ini tuh emang video ini gue tujuin bahkan buat reminder diri gue sendiri. Kadang tuh kita kalau hidup kok kosong gitu, nggak tahu apa yang mau kita kejar, nggak tahu apa yang kita suka, nggak tahu cita-cita atau passion apa yang mau kita tuju gitu kan. Dan kita nggak tahu aja jawabannya dari mana gitu. Dan semoga video ini bisa sedikit memberikan kayak pencerahan lah buat kita semua, termasuk diri gue sendiri. Nah, ini tuh gue bakal mulai dari pertanyaan ini. Kalian percaya nggak sama yang namanya bakat? Ayo, udah ya? Udah dijawab di otak masing-masing. Kalau gue pribadi, gue percaya. Kan banyak juga ya yang bergen, apa itu bakat gitu kan. Ada banyak orang yang bisa, tapi dia kayaknya nggak ada bakat. Ya, tapi itu pun gue setuju. Jadi gue pengen ngasih case kayak gini. Gue tuh dulu pernah les piano 6 tahun. Ini beberapa kali gue udah sempet sampein di live gitu. Gue les piano 6 tahun, dan hasilnya, gue nggak bisa sama sekali. Jadi, gue bahkan baca not aja masih buta gitu. Bahkan sekarang udah kaku banget main piano gitu kan. Tapi, ada kasus dimana setelah gue les piano itu, gue ikut les drum. Belum setahun, gue udah mulai bisa ngiringin lagu. Dan gue tuh, singkat cerita, les drum itu, sekitar 3 tahun, terus setahun ngelanjutin les di Yamaha, sampai akhirnya gue bahkan bisa main sama I.O gitu. Dan gue bisa main di beberapa event. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu case dimana kadang yang namanya passion atau tujuan hidup atau hal yang kita suka itu ditemukan, bukan diberikan. Jadi, oke, gue setuju banget ada orang yang bakat gitu. Karena waktu itu tuh gue les drum itu tuh di gereja, yang dimana situasinya gue ikut-ikutan sebenarnya awalnya. Karena, teman-teman sepermainan gue pada les drum nih. Gue ngerasa kalau gue nggak les drum kayaknya minder gitu, kayaknya nggak seru gitu. Jadi gue les drum bukan karena gue ingin bisa drum, tapi gue seru-seruan aja bareng temen. Tapi akhirnya di situ gue menemukan sesuatu yang gue suka, yang sebenarnya gue tuh nggak punya bakat musik sama sekali. Beda sama saat itu pun ada beberapa teman gue yang kelihatan lah dia tuh punya bakat musik karena orang tuanya bisa bermain musik dan bernyanyi gitu ya. Gue lihat lebih cepet nangkep materi yang diterima. Tapi apa ya, gue yang nggak bakat pun ketika gue seneng ngelakuinnya, ya udah itu terjadi gitu. Nah, jadi yang pertama ini tuh udah langsung tips pertama yang tadi gue samain di belakang. Kalau misalkan kita bingung apa yang mau kita lakuin, explore dulu. Makanya kalau teman-teman di sini banyak yang masih sekolah gitu ya, ataupun belum bekerja, itu waktunya kalian buat benar-benar nge-explore hal-hal yang kalian nggak tahu aja ke depannya tuh akan jadi kayak gimana. Kayak gue sendiri nih, gue tuh seneng banget gambar dari dulu gitu kan. Gue seneng gambar, terus akhirnya gue masuk ke jurusan DKV pun, ya karena gue seneng gambar. Tapi di semester pertama, gue tinggalin gambar gue. Karena gue seminder itu sama teman-teman gue yang kok gambar ini bagus-bagus banget gitu. Akhirnya gue tinggalin. Padahal itu gambar itu yang gue rasa gue punya bakatnya dari dulu gitu. Dan gue udah, dari dulu tuh gue les gitu. Dan seneng banget gambar-gambar. Dan sebelum kuliah tuh gue selalu punya kayak mimpi, gue pengen bikin anime. Pengen bikin manga gitu, atau minimal. Ya, dan ternyata ya dari skill gambar gue nggak cukup. Tapi sekarang gue akhirnya bikin animasi. Walaupun bukan anime. Nah itu kan, kadang bahkan sesuatu yang kita, rasanya gue bakat nih di sini nih, gue jago nyanyi, gue jago public speaking, gue jago masak gitu, turunan dari orang tua. Tapi kadang itu tuh berbelok aja seiring jalannya gitu. Jadi itu tips yang pertama, explore dulu, lakuin banyak hal. Kalau dilesin sama orang tua ya ikut aja, kalau nggak suka ya baru bilang setelah kalian beberapa saat ngelakuin. Jangan belum ngelakuin bilang nggak suka dulu. Nah sekarang kasus kedua, gimana nih buat kita yang nggak punya privilege itu gitu. Kita nggak sempat dilesin sama orang tua, mungkin kita pengen les juga terkendala biaya, kita mau ngelakuin, gue pengen bikin animasi, gue laptop, komputer nggak punya, gitu kan. Gue pengen belajar masak, dapur nggak ada. Kayaknya nggak mungkin ya di rumah nggak ada dapur. Cuman ya pokoknya tuh fasilitasnya nggak ada gitu. Nah, ini gue akan mulai dari yang sangat sederhana. Nature manusia itu mencintai. Gila kan, udah kayak tips pacaran. Cuman bener. Jadi konteks mencintai ini beneran bisa ke siapa aja ya. Yang paling gampang kan ke orang tua, ke keluarga, ke pacar gitu, ke hewan peliharaan, atau bahkan benda mati. Kayak gue sendiri, gue senang action figure, Pokemon gitu. Gue mencintai action figure gue ini. Nah, coba kalian sekarang step pertama, pikirin satu hal yang kalian cintai. Bisa benda mati,
bisa benda hidup, bisa aktivitas atau apapun gitu. Ada orang yang mencintai dirinya sendiri, makanya dia senang workout. Ada orang yang mencintai tanaman, makanya dia senang menata tanaman. Ada orang yang senang kebersihan, dia senang aja bersih-bersih gitu. Gak mungkin, minimal kalian pasti punya satu lah gitu. Gak mungkin gak punya sama sekali. Udah ya, kepikiran apa yang kalian cintai itu. Yang kedua adalah ketika kalian udah ngelakuin hal yang kalian cintai itu, dilakuin, kalian akan senang, akan bahagia. Perasaan bahagia ini penting. Karena gue kan sehari-hari kerja main game live di sini gitu. Dan beberapa kalau gue share di Instagram tuh orang bilang, wah ini main cave idaman gitu, seneng banget ya kerja dikelilingin sama sesuatu hobi lu yang lu suka gitu. Di satu sisi gue bilang iya, di satu sisi gue bilang gue sering kali burn out di sini gitu. Gue bahkan ya masuk ke kamar aja tuh kayak, aduh, malas banget gitu. Sampai gue tuh udah sejenuh itu. Nah, itu bukan karena kamar guanya yang membosankan, tapi karena suasana hati gue yang gak senang. Karena mungkin ya, karena gue jenuh, atau gue lagi ada masalah, terus gue bete gitu. Nah, jadi masalah pikiran atau suasana hati itu tuh penting banget. Makanya kalau kalian bahagia dari hasil yang kalian cintai itu, kalian ngelakuin itu, kalian bahagia, nanti tuh akan ada banyak hal yang kadang nggak kepikiran itu terjadi. Kayak tiba-tiba ada kreativitas yang muncul, ada kayaknya kok tiba-tiba pengen masak nih, padahal gue nggak suka masak gitu. Ya masak juga nggak enak gitu, tapi lu bahagia. Akhirnya lu bisa mengekspor sesuatu tanpa lu sadar dan tanpa lu merasa beban. Nah, ini itu nyambung ke yang ketiga, yaitu lu bakal, kalau kata orang Sunda tuh tekun. Lu tuh bakal tekun ngelakuinnya tanpa lu kerasa. Sama halnya kayak gue drum tadi. Gue piano, awalnya pun gue coba-coba kan. Udah kayak apa aja. Ternyata gue nggak suka selama 6 tahun itu gitu. Ya udah. Tapi drum, gue coba-coba. Belum setahun gue udah merasa gue suka banget. Akhirnya gue tekunin, bahkan sampai sekarang gitu. Nah, itu gue udah ngebuktiin sendiri. Dimana sesuatu yang gue nggak bakat, tapi ketika gue mencintai gitu ya, gue mencintai sesuatu itu, gue ngelakuin tanpa beban, hati gue aja diseneng, dan ya udah gue kayak tekun ngelakuin terus, ya udah bisa gitu. Ya, jadi intinya tuh hati-hati dengan cita-cita yang terlalu spesifik. Ini tuh gue udah sering ngomongin juga ya, kadang kalau di live gitu. Punya cita-cita yang spesifik itu bagus. Gue pengen jadi chef yang bukan bikin makanan berat, tapi gue pengen dessert doang. Itu spesifik, dan gue pengen di hotel bintang 5, nama hotelnya A gitu. Itu bagus, karena kita tuh jadi kegambar. Tapi hati-hati kita tuh terjebak dengan cita-cita itu gitu. Gue lupa udah pernah sempat sampein ini di video spesial 50k subs atau belum. Tapi intinya adalah kalau misalkan dulu nih, gue kan seneng banget sama yang namanya per-YouTubean gitu ya. Gue tuh pengen banget jadi seorang YouTuber terkenal, subscriber banyak gitu. Itu cita-cita spesifik gue. Tapi kalau gue terlalu, wah pokoknya harus itu yang kecapai gitu. Kalau enggak, gue nggak mau gitu. Nah, jadinya sekarang tuh gue masih belum tercapai gitu, punya subscriber banyak gitu kan. Yang ini kan baru-baru meledak juga, views gue juga nggak terlalu gimana gitu. Nah, kalau gue terjebak dengan cita-cita itu, gue akan hancur. Gue akan kecewa sama diri sendiri. Dan gue nggak bisa ngelihat. Padahal ketika gue ngelakuin content creation itu, gue banyak loh freelance loh. Gue tetap dapat duit dari situ, gue banyak ketemu orang-orang hebat gitu. Dan ya, akhirnya cita-cita gue belok. Walaupun ada hubungannya gitu kan sama cita-cita utama gue gitu. Jadi hati-hati dengan cita-cita kalian yang terlalu spesifik. Bukan berarti nggak boleh cita-cita yang spesifik, tapi jangan sampai terjebak. Ya udah, kurang lebih segitu videonya. Mungkin nggak panjang, tapi semoga bisa jadi pencerahan buat kalian. Dan intinya kalian harus rasain ini sendiri. Karena ketika kalian nih nanti bakal ngerasain kalian tuh nggak bisa sesuatu, nggak bisa beneran nol. Terus kalian berusaha nih, kalian nggak punya bakatnya. Kalian berusaha sampai kalian bisa. Itu tuh secara nggak langsung tubuh kalian akan mendapatkan kepercayaan diri. Dan kalian akan merasakan polanya. Kalian tuh akan percaya diri dengan pola yang sama. Jadi, gua nggak bisa drum, gua belajar musik, si Rico yang nggak bakat ini jadi bisa. Wah, gua kayaknya mau belajar public speaking juga, gue yang gagap ini bakal bisa pasti suatu saat, walaupun mungkin agak lama gitu. Gua akan belajar. Nah, kepercayaan diri itu yang penting. Jadi, sekarang kalian coba dalamin satu dulu gitu ya, sesuatu skill atau apapun yang bikin kalian nanti akan jadi percaya diri. Udah gitu terus kalian akan ngegulung belajar sesuatu yang baru. Ya udah, akhirnya videonya beres ke syuting. Ini suara aman kan ya? Gila sedih loh, lihat tuh, ini juga sampai berantakan. Ya udah, itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Nuhun.